Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan yang harus kamu tahu. Ini untuk kalian-kalian yang dari kemarin itu mungkin mimpinya clear banget gitu. Kamu keingat mimpi kamu banget. Atau kalian itu sering dapat tanda-tanda dari semesta yang entah itu ngelihat burung angel number gitu, jadi atau lonceng berbunyi. Ini adalah pesan untukmu. Tapi perlu diingat, siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu, karena aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi sorry, kita bakal langsung lihat pesan yang harus kamu tahu. Important message for you. Ada taking risk. Ini ada literally ada burung di sini. Gini, kayak burung baru belajar terbang. Kalau misalnya dia nggak lompat, nggak berusaha untuk jatuh, dia nggak tahu bakalan dia ternyata punya sayap buat dipakai. Sama kayak manusia, sama kayak dirimu. Kamu nggak akan tahu full potential kamu nggak akan tahu potensi ini diri kamu atau kamu bisanya apa kalau kamu nggak nge-push diri kamu sendiri, gitu. Waktu aku kecil, jadi cara aku berenang adalah orang tua aku melempar aku gitu di kolam renang. Tapi endingnya aku bisa berenang gitu. Itu bukan sesuatu yang traumatik juga buat aku, karena ternyata ya emang secara natural aku bisa berenang gitu. Aku bisa survive dengan secara natural di situ. Jadi kita tuh punya potensi yang banyak banget. Kita bisanya tuh banyak banget. Tapi kalau kitanya nggak tahu untuk nge-push diri kita sendiri, kita nggak akan pernah bisa nemuin itu. Pasti biasanya orang-orang yang bilang nggak bisa gitu. Bisa, cobain aja dulu gitu. Jadi coba dulu. Di sini ada forgiveness. Gini, belajar untuk memaafkan apapun yang terjadi di masa lalu gitu. Karena emang it's kind of hard, terutama kalau kamu merasakan sakit yang luar biasa diakibatkan oleh seseorang atau diakibatkan karena keadaan. Tapi saat kita menjalani kehidupan, memaafkan itu adalah sebuah kunci untuk kita moving on gitu. Kita nggak akan pernah bisa moving on dari trauma-trauma yang bertahun-tahun kalau kita tidak mampu memaafkan diri kita sendiri, terutama gitu. Dan di sini happiness. Belajar untuk memahami happiness is simple. Kehadiran seseorang, teman-teman, keluarga, it's something that makes us happy. But also happiness di sini semesta membawamu ke lingkungan yang memang sangat mengapresiasi diri kamu. Happy to see you happy. Dari energi The Dolphin sendiri, you never going to be alone. Kamu gak akan sendirian. And then di sini fokus, stay fokus sama tujuan, sama goal hidup gitu. Kalau ada yang menggodamu, walaupun yang namanya godaan manusia itu sesuatu yang nikmat, jangan mudah terbuai ya. Godaan itu bukan cobaan, bedain ya. Godaan itu bukan masalah. Godaan itu sesuatu yang paling nikmat, yang kita tuh kadang-kadang nggak bisa resist. For me, godaan aku adalah es sama air yang manis-manis gitu, minuman yang manis-manis. It's kinda hard to resist, apalagi kalau misalnya panas-panas gitu, pasti akan kegoda. Cuman kita tuh manusia, tantangannya tuh pasti ada di situ gitu. Tantangannya pasti ada di godaan. Kalau kita nggak fokus nih ke goalnya kita akan mudah terbuai gitu. Yang tadi kita udah ngelangkah nih, udah mau sampai finish, mesti langsung balik lagi ke awal gitu. Pasti akan selalu seperti itu. Jadi jangan sampai kalah gitu. So aku bakalan lihat dari sini. Ini adalah pesan yang harus kamu tahu.
tahu. Oke, seperti luar. Ada the self, gini, yang tadi aku bilang potensi diri itu banyak banget di dalam diri kamu. Bahkan ada orang-orang atau sekitaran kamu yang ngelihat potensi kamu yang kamu nggak ngelihat dan mereka kagum. Di sini ada apokalipsis. Kehidupan itu like a cycle. Kita ada proses dimana kita buka buku, ada proses dimana kita tutup buku. Hidup itu harus seperti itu. Ada misalnya yang sesuatu yang harus di ending, selesain. Jadi nggak karma-karmanya nggak kebawa gitu. Di sini ada the destroyer. Yang mampu untuk menghancurkan kehidupan diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Dengan cara apa? Kita nggak bisa membuat kebahagiaan itu, menggantungkan kebahagiaan kita ke orang lain. That's not other people responsibility. Itu bukan responsible orang lain. Itu adalah responsible diri kita sendiri. The Crown. The Crown ini soal kebijakan. Inner knowing, dimana kita tuh waktu kita SMP, SD, kuliah gitu, SMA, kita belajar dari mana aja, kita punya experience, kita cari experience. Tapi udah di fase sekarang, ini namanya kita punya inner knowledge nih, kita punya pengetahuan yang udah ada di dalam gitu, nggak perlu kita cari jawaban di luar gitu. Di sini ada the cave. Oke, ini banyak banget dari kalian yang mencoba untuk menarik diri dari lingkungan sekitar. It's okay, nggak masalah gitu. Ada waktunya untuk kita menarik diri dan untuk mencari diri kita sendiri, atau kita berdamai sama diri kita sendiri. The ocean is going to help you heal, membantu kamu buat healing. Go find a near ocean, atau kamu ke lautan, atau bahkan kalau nggak mampu ke lautan, mandi air garam it's okay. Cuman kalau dari the ocean sendiri yang aku lihat gini, ocean itu punya energi healing yang luar biasa, vibrasinya bagus yang luar biasa, dan itu akan sangat membantu kamu proses untuk healing. The mentor, nih, the crown sama the mentor it's actually the same, dimana kita tuh udah punya kedewasaan, udah punya pengetahuan, sama kayak guru kan udah bertahun-tahun belajar, dan akhirnya ada fase dimana guru itu ngajarin muridnya. Bukan harusnya kita menggurui, tapi experience yang kita punya bisa ngebantu untuk diri kita sendiri dan orang-orang sekitar. Dan untuk kalian dengerin ini, kalau kamu punya banyak pesan nih buat disampaikan, entah itu kamu pernah baca quotes, pesan-pesan kayak kata-kata yang bagus lah gitu, kamu bisa komen di bawah, siapa tahu ada yang memang membutuhkan. The threat. Ini ngomongin soal loyalty, ngomongin soal kamu akan berada dalam lingkungan orang-orang yang memang setia gitu sama dirimu, atau kamu setia dengan teman-teman kamu. Prayers, akan ada jawaban dari doa-doamu. There's an empty room, buat ruangan kosong. Kalau misalnya contoh gini, ada beban nih dari yang kemarin gitu, entah rasa sakit, apapun itu gitu, rasa-rasa yang tadi aku bilang udah menahun, atau rasa-rasa yang harusnya udah dibuang nih gitu contohnya, coba dihempaskan gitu. Jadi trauma-trauma masa lalu dihempaskan agar punya ruang yang kosong untuk kebahagiaan itu bisa masuk. Kebahagiaan gak bisa masuk kalau misalnya masih ada ruang yang penuh di dalam hidupmu. Sama kayak ada orang-orang nih, contohnya kamu masih bergantung sama orang lain, sama orang masa lalu gitu, atau belum bisa move on lah gitu. Buat ruangan kosong, kosongin dulu agar orang baru bisa masuk gitu. Dan di sini dari empty room itu juga menggambarkan ada ruang kosong di dalam hati kamu yang harus kamu isi, bukan dalam fase mencari keluar, tapi isi sendiri. Oke, so aku bakalan lihat ini adalah pesan-pesan untuk membantu kamu survive.
ada read, banyak banget pengetahuan atau banyak banget pemahaman soal kehidupan yang bisa kamu baca gitu. Di sini disarankan untuk banyak baca. Connect with the earth, kembali sama alam semesta. Ada wealth, kamu akan mendapatkan banyak kekayaan. Saat mindset kita kaya, kita akan punya kekayaan. Di sini ada sweets, kasih reward untuk diri sendiri gitu. Jadi kayak cara kita untuk showing love, cara kita untuk menunjukkan cinta ke diri kita sendiri dengan nge-treat diri kita sendiri. Kita bakal lihat about the situation. The Eight of Crystal, the Two of Crystal, the Page of Wands. Oke, yang ngebuat kita buntu, ngebuat kita terjebak sebenarnya ketakutan diri kita sendiri. Ini kayak gini. Dua figur ini matanya ketutup. Pertama yang ini adalah terjebak sama crystal, ya sama pikirannya sendiri. Padahal ikatannya juga loose, dia bisa ngebuka tutupannya sendiri gitu. Tapi nggak mau karena terbiasa sama keterikatan. Manusia itu kadang-kadang hidup di dalam zona yang nyaman atau dalam zona yang membelenggu, tapi terbalut sama safety, terbalut sama comfort gitu. Jadi kita nggak akan pernah bisa menemukan kemampuan diri kita sendiri kalau kita nggak mau keluar dari situ. Tentang dari energi The Two of Crystal, ini kayak pertimbangan yang sebenarnya obvious, yang jelas, tapi karena nggak bisa clear nih kepalanya, karena ketutup nih matanya, ketutup pikirannya gitu, sama kabut, emosi, sama ketakutan, akhirnya timbangannya pun nggak akan pernah bisa bener-bener pasti gitu, karena nggak bakalan bisa mampu untuk memilih gitu. Makanya dibuka dulu matanya, accepting realita. And then dari Page of Wands, at some point nanti kamu akan bisa punya banyak passion, gairah lah dalam hidup. But yang namanya Page of Wands di sini, ini tuh kayak sesuatu yang akan menggebu-gebu gitu. Jadi kehidupan akan lebih bersemangat lagi. Tell me more about the outcomes of this situation. Berantakan. Ada the lady, ini kayak ada sebuah fortune, keberuntungan yang mungkin kamu pernah sering dengar gitu loh. Kemarin-kemarin kalau kamu nonton tarot, ini adalah validasi, you will get it, kamu akan dapetin itu, dan banyak efek yang baik untuk kehidupan dari apa yang nanti akan kamu dapetin. And then di sini door. Ini ngomongin soal surprise yang datang secara tiba-tiba, dan ini kehidupannya akhirnya berubah drastis. Kalau yang aku lihat di sini ini juga ngomongin soal lingkungan sekitar. Yang tadi aku bilang, kamu akan ditempatkan di dalam lingkungan yang setia sama kamu, bikin kamu happy, you make them happy juga, apresiasi keberadaan diri kamu gitu. And then di sini ada lily. Kalau aku lihat di sini ada kesedihan atau karma-karma buruk di keluarga, ini akan diselesaikan. Jadi gini, alangkah baiknya when we go home, kita pulang ke rumah gitu, penuh dengan kedamaian. Berusaha untuk melihat sisi baik dari apa yang kamu alami di hubungan keluarga, but also ngelihat juga pelajarannya. Ini banyak banget nanti tanda-tanda dari semesta yang akan approve dari apa yang kamu lakukan. Tapi yang aku lihat di sini kayak pertanda baik lah gitu untuk kedepannya.
So this is the reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book post reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.